keberadaan cetik ini masih sangat sudah fenomenal sekali dan menjadi satu momok ya dalam masyarakat. Nah, cetik ini sebenarnya adalah diritualkan sesuai dengan kayak model apa yang ditujukan, entah butuh apa, biasanya butuh seliwah kayak gitu ya. Kemudian barulah nanti setelah sekian bulan cetik itu siap digunakan. Om Swastiastu, Semeton Kejar 7 dimanapun Anda berada. Kembali Titiang Dikejur menemani Semeton dalam obrolan Bali Niskala. Nah, pada kesempatan kali ini Titiang masih ditemani Bli Yudi. Om Swastiastu, Bli Yudi. Om Swastiastu, Bli Kejur. Tapi niki kabar niki makin sehat dan semangat untuk channel Kejar 7 ya. Selama niki kan udah mulai dibuka pariwisata niki. Penapi kira-kira keadaan suasananya sekarang di mudah-mudahan terus berkembang ya, dan lancar, perekonomian Bali mungkin lancar harapan kita semua niki. Semeton sami pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik, yaitu tentang cetik troncong polo. Kalau mendengar namanya troncong polo, wah serem niki, udah serem, udah terbayang niki di bagian kepala niki. Tapi apakah itu cetik troncong polo? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Bro, kita sering sekali mendengar ada istilah cetik. Cetik itu sebenarnya apa, bro? Cetik dumun. Nanti kalau kita lebih spesifik kita akan membahas tentang cetik troncong polo. Tapi cetiknya dulu, apa itu sebenarnya cetik? Sangat fenomenal di masyarakat Bali ya cetik. Dari dulu sampai sekarang masih aja keberadaan cetik ini masih sangat sudah fenomenal sekali dan menjadi satu momok ya dalam masyarakat. Nah, cetik ini sebenarnya adalah racun ya cetik ini. Oh, artinya racun ke bahasa non medisnya cetik. Racun ya. Sifatnya ada dua, ada racun yang sifatnya gaib. Ya, dalam artian gaib ini adalah racun tradisional ya, yang sifatnya diisi mantra, diisi kekuatan ritual-ritual tertentu sehingga dia menjadi cetik ya. Ya, ada juga cetik pepojolan ya. Pepojolan ini adalah cetik yang memang racun yang memang dibuat secara kimia biasa ya, bukan dari olah-olahan tadi, di mana racun kimia seperti racun tikus itu ya, arsenik. Nah, itu kemudian ya racun kopi deh. yang membunuh seseorang itu. Ya, nah itu racun-racun itu potas itu kan juga beracun ya. Kemudian zat-zat yang berbahaya itu sebenarnya juga dikategorin cetik-cetik pepojolan. Dan kemudian ada cetik yang sifatnya cetik desti, di mana cetik ini diarahkan ke hal-hal yang sifatnya spiritual gaib ya, cetik desti, di mana pengerjaannya nih hampir sama tapi bahannya berbeda. Oh, bahan berbeda. Seperti tadi cetik pepojolan ini dia memakai zat-zat kimia, kemudian cetik desti ini dia memakai zat-zat tradisional ya, ataupun bahan-bahan tradisional, hanya saja dia akan membuat proses kimiawi juga ya. Proses kimiawi, kemudian diberikan mantra, diolah dengan kekuatan-kekuatan batin, berapa lama untuk membuat sarana itu menjadi racun bagi tubuh. Kemudian ritual bagaimana itu biasanya ada khusus untuk memaparkan tentang cetik itu, ada cetik desti, dan kemudian di Bali banyak sekali puluhan jenis cetik banyak jenisnya ada puluhan, tidak satu dua, cuma banyak sekali tergantung dari sarana yang dipakai dan kemudian tergantung dari target organ yang mengenai tubuh orang yang dicetik. Berarti kalau kita bahas secara keseluruhan satu kali ketemuan nggak bisa. Jadi kita harus bahas satu persatu. Nah, jadi bro, seperti tadi kita akan membahas tentang cetik troncong polo. Nah, dari namanya troncong polo itu kan di bagian isi dalam kepala gitu. Kenapa namanya begitu?
Apa jenisnya Niki? Ya, cetik ceruncung bolo. Cetik ceruncung bolo ini adalah racun yang mengenai bolo. Bolo itu adalah otak. Ya, otak. Kemudian ceruncung itu dianggap untuk menyakiti dan membuat kepala itu pecah. Sehingga orang yang terkena cetik ceruncung bolo akan menimbulkan gejala-gejala merasakan sakit kepalanya sangat sakit sekali, sangat berat dan sakit, kemudian tidak sampai tidak tahan akan sakitnya, kemudian akan merambat ke mata, kemudian merambat ke tubuhnya, menggigil karena menahan sakit, dan kemudian pada urat-urat matanya akan tampak kemerahan. Terus tadi kan kalau cetik itu bahan-bahannya dari hal-hal tradisional. Yang tradisional. Ini kalau ceruncung bolo ini bahannya dari apa nih, Bro? Ceruncung bolo bahannya dari bahan-bahan biasanya dari pasti perut buntak ya. Nah, buntak ini ikan buntal. Bahasa Indonesia ikan buntal, kemudian fogu bahasa ikan fogu, ikan di Jepang ya. Nah, itu dah buntak ini kemudian diambil. Ini biasanya darah sama isi perutnya diambil, kemudian pada bagian insang juga diambil. Nah, itu ditaruh. Biasanya orang-orang yang membuat cetik ceruncung bolo ini akan mencari ikan buntak pada hari tertentu yang diyakini. Biasanya saat Kejang Kliwon ataupun saat nemu somo ataupun nemu Buddha ya. Kalau ikan buntak itu sendiri kan sudah beracun. Pasti beracun tanpa diolah pun beracun. Ya. Tapi diolah lagi kan tambah ganas jadinya. Biasanya cetik ceruncung bolo ini, nah itu pun anggaplah dari bahan-bahan buntak, kemudian dicari pada hari tertentu, dan bilang tadi pada saat Kajang Kliwon yang diyakini, kemudian ditaruh biar mengeluarkan cairan. Nah, cairan pasti berbahaya juga ya. Ditaruh ke dalam, kalau dumun gentong, gentong dari tanah liat, kalau sudah dia menjadi cairan busuk, kemudian ditambahkan lagi dengan jamur dari nasi. Jamur nasi. Ya, jamur nasi ditambahkan, kemudian dia menambahkan dari darah sapi juga, ditambahkan juga dengan air damuhan, ya. Air yang ada di damuh, bun itu dicampur jadi satu, kemudian baru ditaruh dalam tanah liat, dalam napiran tanah liat itu ada jun, jun kemudian ditutup dengan daun pisang. Nah, ditaruh berapa lama, sekian lama, kemudian cairan inilah akan nanti ditampung dan didoakan sesuai dengan kekuatan ilmu penyetikan, ilmu cetik ini ya, sebagai desti, kemudian diritualkan sesuai dengan kayak model apa yang ditujukan, entah butuh apa, biasanya butuh seliwah kayak gitu ya. Kemudian barulah nanti setelah sekian bulan cetik itu siap digunakan. Ya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Terus cara orang itu yang punya cetik ini untuk menyampaikan kepada sasaran seperti apa? Caranya. Apa ke langsung targetnya atau gimana nanti? Ya. Kadang-kadang tepat sasaran, kadang salah sasaran. Oh, bisa salah sasaran. Bisa salah sasaran. Sebab kebanyakan hampir 80% cetik itu diisi pada makanan ataupun minuman yang akan diminum oleh si target. Si orang yang akan disakiti. Nah, kemudian di mana kalau zaman-zaman dulu kan ini kalau dibuatin kopi kan, di sebuah cangkir ataupun gelas, nanti kan ada tatakan lepekan. Nah, kalau biasanya dulu di bawah gelas itu diisi dari bahan cetik itu. Ya, diisi bahan cetik
bawah gelasnya, nah, di pantat gelasnya itu, ya diolesin cetik, kemudian ditaruh dilepekan. Kalau orang dulu kan minum kopinya brio, nah itulah kemudian diminum kan. Nah di sinilah cetik itu dia akan masuk ke tubuh. Cuma dia tidak kapasitas racun yang masuk kan tidak sebesar apa kan karena dicampur kopi sehingga dia hanya saja dia masuk kan. Dan kemudian dia akan melemahkan, kalau cetik ceroncong puluh dia melemahkan sistem saraf semua sampai dia masuk ke sawar darah otak. Masuk ke otak, kemudian di otaknya dia akan menjadi bakteri pengganggu ya, merusak otak. Terus akibat yang diderita oleh sasaran yang kena ini ke apa sebenarnya? Ya akibatnya pasti gangguan di kepala. Terutama pada otaknya. Pasti sakit yang luar biasa diderita, kemudian bisa mimisan dan kemudian yang berhubungan dengan kepala. Sehingga dia akan menderita sangat sakit luar biasa, terutama saat-saat biasanya karena kekuatan energi ataupun kekuatan mantra ini yang nyetir biasanya akan keluar saat entah dia tengah tepat, entah sandikala, entah tengah peteng gitu. Itu yang akan muncul yang memang sangat luar biasa ya. Kemudian untuk sakit cetik ceroncong puluh ini yang terutama adalah dia tidak bisa berdiri dengan tegak ya. Pasti oleng dan pasti akan jatuh ataupun bisa pingsan kan, juga tidak bisa menahan rasa sakit. Bro, kalau orang yang sudah kena nih kan udah dengan ciri-ciri tadi nih sakit kepala sering, itu masih bisa disembuhkan? Nah ini dari orang kena cetik ceroncong puluh biasanya kan dia akan ada waktu-waktu karena ini sifatnya bakteri ganas juga sehingga dia sifatnya ini harus juga cepat ditangani. Kalau zaman dulu kan memang terlambat menangani sehingga orang itu juga bahkan jiwanya juga melayang karena cetik ini, sehingga kan apalagi sekarang ini dunia modern, dunia kedokteran ataupun obat-obat sudah ada, biasanya penanggulangan pertama ini harus diperlukan sekali ya, terutama pada kalau tidak dengan biasanya kalau tidak secara medis ya, bisa dengan tradisional, bisa dengan meminum kelungah nyoh gadang. Kelungah nyoh gadang bisa diminum setiap sehari bisa 2 kali, kemudian juga dengan cara ngaras ya, nyedot dari hidung ya. Nah, nyedot dari hidung dengan ramuannya ada kunyit, kemudian yang bulat kecil, merica. Kemudian diisi juga air ya. Itu digerus, kemudian disaring, kemudian itulah disedot melalui hidung ya. Sehingga diyakini untuk ke arah kepala. Dari segi medis juga bisa disembuhkan nih? Pasti, karena dia kan merusak sistem organ tubuh yang ada di tubuh kita. Tadi cetik ceroncong puluh dia merusak sistem yang ada di kepala, sistem saraf ya, sistem darah. Kemudian ini secara medis pasti bisa disembuhkan. Cuma yang tidak bisa disembuh ataupun secara psikologisnya, secara kejiwaannya adalah adanya ikatan mantra tadi orang yang membuat cetik itu, sehingga mantra ini yang mengendalikan bahwa dia merasakan ketakutan saat itu tadi itu tengah tepet, sandikala ataupun tengah peteng. Ya, ini juga harus dengan dilukat ataupun proses secara tradisional. Ya. Terakhir bro, katanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Biar kita tidak kena apa yang harus kita waspadai? Tidak kena cetik ya. Ada nggak cara-caranya nih? Ya, cara-caranya harus pertama itu kita harus gimana ya? Harus waspada. Di mana makanan kita minum ini mengandung cetik, karena cetik sangat saru ya, sangat saru ya, kelihatan sekali. Apalagi di kopi ya, ditetes di kopi ataupun ditaruh di sekitar makanan, kita kan pasti tidak curiga ya. Apalagi makanan kopi itu kan dia akan menghilangkan bau ya, apalagi bau yang jelek dia kopi, makanya cetik itu lebih banyak ditaruh di kopi karena dia menyerap bau sehingga dia tidak terkentara. Kalau ciri-ciri khususnya ciri khusus tidak ada sama sekali ciri khusus, maka itulah yang sangat berbahaya. Itulah cetik itu sangat berbahaya sekali karena dia tidak
ada gejala-gejala pertama kali ataupun tidak menimbulkan oh ini ada cetik nih karena tapi yang bisa kita pantau adalah pada bau ya. Pada baunya, pada bau nyengat pada makanan yang akan kita makan tuh, makanya kita kan akan paling tidak mendoakan terlebih dahulu, mendoakan sehingga apapun energi yang ada yang diingin menjelekkan ataupun menyakiti orang ini ya, ketika kita berdoa bisa saja nanti energi tubuh kita ataupun hal-hal sifatnya spiritual di kita ini nampaknya dalam artian mau kita makan ada teman yang jatuh jadinya ya. Baik, luar biasa Sultan KYR 7 seperti itu kita sudah membahas tentang cetik ceroncong polo. Nah, pada kesempatan lain kali kita akan membahas tentang cetik yang lain. Masih banyak cetik. Baik, teman-teman KYR 7 karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.